Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan mulai dari login terlebih dahulu. Pada bagian ini, sebuah formulir digunakan untuk mengelola data input seperti alamat, email, dan password. Formulir menggunakan reactive form dari paket reactive form dan validator dari validator require yang digunakan untuk memastikan bahwa input tidak boleh kosong, dan validator email memastikan bahwa alamat email memiliki format yang benar. Lalu, terdapat dua input file untuk alamat email dan password menggunakan komponen text input komponen dan password input. Kemudian, kita mengklik sign in untuk masuk ke halaman homepage. Pada halaman homepage, masuk ke upper, terdapat title flame scan, lalu terdapat fitur search, lalu terdapat titel recent, kemudian terdapat recent container. Di mana recent container ini merupakan isinya. Lalu terdapat title dokumen, kemudian kita masuk ke KTM-nya. KTM-nya akan diurutkan berdasar create add, dan KTM ini berasal dari Flex API dari folder JSON. Kemudian masuk ke KTM-nya. Hanya itu saja, terdapat bottom navigation bar yang di dalamnya terdapat fitur file, scan, dan setting. Namun ketika fitur scan diklik, akan muncul sebuah dialog, yaitu dialog kamera dan dialog galeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farci. Ya, jadi sebelum menggunakan fitur kamera dan galeri, perlu dilakukan aktivasi Flash API. Di sini saya akan menggunakan virtual environment, kemudian mengaktifkannya. Setelah itu, saya bisa menjalankan Flash API-nya. Nah, setelah itu bisa dijelaskan oleh Kurnia. Baik, pada kelas homepage KTP terdapat on tab, yaitu di mana fungsinya ketika tombol kamera ditekan maka akan diarahkan ke halaman scan KTP. Selanjutnya pada kelas KTP scan, di dalam kelas body terdapat return kamera overlay witness, yaitu untuk menampilkan kamera. Dan selanjutnya terdapat icon, yaitu di mana fungsinya untuk menampilkan tombol capture. Selanjutnya, ketika sudah di-scan, maka akan dihubungkan ke KTP Resort Home. Selanjutnya pada kelas KTP Fax, yaitu file yang sudah ditangkap
tadi terdapat beberapa text file yang dimana ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, kelurahan atau kecamatan, kota atau kabupaten. Dan selanjutnya pada button navigator bar, yaitu fungsinya untuk menyimpan gambar, yaitu dengan cara menekan save yang akan memanggil fungsi kirim. Selanjutnya, untuk fitur galeri akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, selanjutnya ada fitur galeri, yang dimana saat kita mengklik galeri akan diarahkan ke KTM Backpage. Yang dimana ada beberapa proses di sini. Yang pertama, inisialisasi halaman untuk mengambil file gambar dari penyimpanan. Untuk proses selanjutnya, yaitu memilih file yang ada di galeri yang berformatkan sesuai dengan yang ada di galeri seperti JPG, JPG, dan PNG. Selanjutnya, apabila gambar berhasil dipilih, akan menampilkan indikator loading yang apabila saat indikator loading berhasil atau selesai akan diarahkan ke KTM Result Home. Saat sudah ditampilkan di KTM Result Home akan terdapat beberapa hasil yang terdiri dari NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, kelurahan atau kecamatan, kota, dan kabupaten. Untuk yang selanjutnya ada fitur di navigation bar, ada fitur save yang akan memanggil fungsi kirim. Selanjutnya gambar akan disimpan. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arhan. Selanjutnya untuk fungsi edit, di mana fungsi edit dapat dijalankan menggunakan onEdit, yang dimana apabila fungsi onEdit ini ditekan, akan mengambil data dari ID mahasiswa yang diarahkan ke halaman detail KTM. Nah, pada detail KTM ini, kami dapat mengedit atau mengupdate NIM, nama, TTL, dan lain sebagainya dengan menggunakan fungsi onChange, yang dimana fungsi ini akan mengambil data NIM dari ID mahasiswa tersebut agar dapat diubah sesuai dengan data yang ingin diubah. Setelah itu, setelah semua data berhasil diubah, data tersebut dapat di-save, yang dimana setelah mengeklik save tersebut akan menjalankan fungsi kirim. Selanjutnya pada fungsi delete. Di fungsi delete ini, saat mengeklik tombol on delete, sistem akan menuju ke halaman kartu KTM. Di halaman kartu KTM ini, ada fungsi confirm dismiss yang mengubah nilai delete menjadi true, agar dapat dihapus dengan berdasarkan data ID yang ingin dihapus oleh pengguna. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil dari kode kami yang berupa aplikasi. Baik, selanjutnya untuk tampilan aplikasi login terdapat untuk memasukkan email dan password. Namun jika belum memiliki akun, bisa register terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan email dan password yang sudah kita miliki.
Ketika menekan tombol sign in akan masuk ke halaman homepage. Pada halaman homepage terdapat fitur resend, dokumen, file, scan, dan setting yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada fitur scan terdapat dua pilihan yaitu fitur kamera dan galeri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur kamera scan. Klik pada fitur kamera. Dan di sini kita dapat men-scan KTM sesuai dengan tempatnya. Dan di dalam fitur scan tadi kita dapat menyimpulkan beberapa teks yang ada pada KTM, yaitu terdapat NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, kelurahan atau kecamatan, kota atau kabupaten. Selanjutnya kita dapat mengeklik fitur save. Dan KTM yang sudah disimpan tadi sudah dapat di-save. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada fitur kedua saat mengklik tombol scan. Ada fitur untuk memilih KTM dari galeri. Klik tombol galeri. Sini akan diarahkan ke penyimpanan dan memilih salah satu KTM yang ingin diolah. Contohnya seperti ini, saat sudah memilih KTM, akan langsung ditampilkan hasilnya yaitu NIM, nama, tempat tanggal lahir, jurusan, alamat, kelurahan atau kecamatan, kota atau kabupaten. Saat ingin meng-save datanya, kita bisa mengklik tombol save, maka data akan tersimpan. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Proses selanjutnya adalah edit. Di edit ini kita dapat mengubah data dari NIM dengan mengklik tombol NIM. Setelah itu mengubah datanya dengan data yang ingin diubah. Setelah itu dapat mengeklik save untuk mengubah data NIM tersebut. Dan apabila seluruh data sudah terubah atau sudah diubah menjadi data yang diinginkan, kita dapat mengeklik tombol save untuk mengubah keseluruhan data tersebut. Setelah itu, fungsi kedua ada fungsi delete. Di fungsi delete, dalam halaman utama, kita dapat mendelete data tersebut dengan mengklik tombol delete agar data tersebut dihapus dari menu utama tersebut. Sekian presentasi dari aplikasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.